Reles, praktik baik pembelajaran adalah upaya dalam meningkatkan kualitas belajar agar bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Topik A, kita mengajar di SDN 1 Manislor di kelas 3. Peserta didik kelas 3 SDN 1 Manislor ya Bapak Ibu sedang mempelajari mata pelajaran IPAS dengan topik ada hewan apa saja. Pemahaman konsep, berpikir kritis, membawa masalah, kemudian motivasi belajar, mempersiapkan siswa untuk masa depan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan analisis dan evaluasi. Ini yang sangat bagus sekali karena untuk menghadapi AMPK, karena analisis siswa itu harus ditingkatkan karena ada dalam yang ada di kelas saya, yaitu pada awal pembelajaran saya menemukan bahwa sebagian besar siswa kelas 4 ini mengalami kesulitan dalam memahami konsep bilangan cacah hingga 10.000. Nah, mereka ini kurang mampu membedakan nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, serta belum bisa menyusun dan membandingkan bilangan dengan tepat. Untuk mengimplementasikan pembelajaran secara sistematis, di mana S-nya situasi, T-nya tes tugas, A-nya action atau akan dalam pembelajaran tambahan. Saya menghadapi tantangan saya di sini. Saya merasa keterbatasan akses terhadap teknologi karena di sana kami belum sampaikan pada Bu Ika. Bu Ika udah good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sebagian lagi 15 siswa itu sudah memenuhi KKM. Dan untuk mata pelajaran KKM di kelas, untuk lalu kurangnya pemanfaatan media karena media sarananya kurang, jadi kitanya juga malas buat bikin, padahal kita bisa mencari makanan. Lalu yang kedua, yaitu siswa berdiskusi kelompok dengan kelompoknya untuk membuat media market rantai makanan pada ekosistem sawah. Dan yang ketiga, siswa mengerjakan LKPD untuk presentasi kelompoknya market tetap. Praktik baik pembelajaran saya di SDN Sayana belum kenal ya Bu ya, itu saudara saya, keluarga saya di SDN Sayana. Barangkali Ibu nanti mau ke SDN Sayana paling ujung Ibu. Insya Allah. Konsep dasar perubahan wujud zat seperti proses mencair, membeku, menguap, dan mengembun. Kesulitan dalam mengidentifikasi konsep-konsep lain dalam IPA. Yang ketiga, keterbatasan sumber belajar yang menarik dan interaktif untuk menyampaikan tentang praktik baiknya. Di mana sama seperti di kelas 5 saya juga mengajarkan tentang perubahan benda ya. Hebat ya. Nah, itu berarti kodenya ada di situ. Nah, untuk selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar adalah upaya guru untuk meningkatkan kualitas belajar agar bermakna, berkesadaran, dan mengembirakan. Topik yang saya ambil itu adalah mata pelajaran matematika tentang pecahan desimal. Pecahan menjadi pecahan desimal. Kebetulan sekarang saya mengajar di kelas 6. Menarik dan melibatkan peserta didik secara aktif. Tantangannya yaitu satu, pemahaman konsep Pancasila yang amat keterbatasan waktu dan kemampuan literasi peserta didik untuk memahami materi secara mandiri. Yang kedua, mengorganisir, membagi siswa dalam kelompok untuk melakukan pengamatan melalui LKPD, lalu hasil pengamatan didiskusikan. Dan aksi yang selanjutnya itu penutup, siswa mengerjakan asesmen sumatif pada bawah. Terus guru saya menerapkan metode diskusi baik di pembelajaran bunyi dan sifatnya. Tadi pengalaman nyata untuk memahami konsep bunyi. Karena ini berbagi saja ya Bu ya, kelas saya itu kelas gemuk termasuknya Merancang pembelajaran dengan harapan yang pertama
yaitu rantai makanan. Metode STAR digunakan untuk merefleksikan pembelajaran secara sistematis, yaitu S-nya situasional, action, dan antara makhluk hidup. Kemudian di sini guru ingin menciptakan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan dengan pendekatan aktif serta kegiatan percobaan sederhana. Dan kemarin kami sedang melakukan percobaan yaitu tentang memberikan pengalaman nyata agar siswa memahami sistem saraf dan menjaga kesehatannya secara konseptual Dari pemahaman tentang pentingnya siklus air. Selanjutnya guru menerapkan model pembelajaran yang dilakukan, yaitu guru membuka kegiatan pelajaran pendahuluan. Kemudian guru ingin menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan dengan pendekatan secara langsung. Kemudian di sini tantangannya memberikan pengalaman nyata agar siswa itu menjadi lebih aktif. Itu kita ya udah berhenti di situ. Kemudian menumbuhkan kolaboratif melalui proses diskusi bersama dengan kelompok. Nah, di situ menggunakan bahasa sendiri secara runtut. Akhirnya diterapkan pembelajaran mendalam atau PM yang berbasis berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Materi teks proses dengan kehidupan nyata dan mendorong siswa aktif berpikir kritis dan kreatif. Nah, sekarang tujuan penyusunan program. guru menayangkan video animasi metamorfosis kupu-kupu dan kata. Guru memancing rasa siswa berdiskusi singkat tentang apa yang mereka lihat. Tahap yang kedua. Yang terakhir, guru melakukan refleksi sederhana. Gambar dan kata-kata sederhana, siswa lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaan, serta yang paling untuk aksi yang dilakukan yaitu pada pendahuluan, pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan doa, kemudian persepsi dengan pertanyaan reflektif yang berkaitan dengan gambar yang ditayangkan. Selanjutnya, praktik baik pembelajaran merupakan upaya dalam peningkatan kualitas belajar agar lebih bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Praktik baik ini dilakukan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila mengenai pengelompokan aturan di rumah. Yang besar peserta didik belum memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbagi, bekerja sama, dan menghormati perbedaan. Hal ini terlihat dari perilaku siswa yang kurang antusias